berkuasa mengalahkan setan dan penyakit. Kenapa sampai saya pilih poin ini? Karena Yesus mengalahkan setan dan penyakit. Ya betul. Karena dalam firman ini saja berkata bahwa Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang pertama kita bisa lihat di Keluaran 23 ayat 25. Ini firman yang berbicara. Keluaran 23 ayat 25. Kau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari telingamu. Ya, jadi kita harus beribadah, rajin membaca firman, bukan hanya beribadah setiap minggu saja, tapi usahakan kita harus membaca firman. Karena firman itu adalah ya dan amin. Tidak ada yang mustahil. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah pribadi seseorang. Tidak ada manusia lain yang bisa mengubah karakter hidup kita. Hanya Tuhan. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan Allahmu, ini kata menyuruh supaya kita beribadah, supaya kita dijauhkan dari penyakit, makanan diberkati, minuman diberkati, kesehatan, dan kita dijaga oleh Tuhan. Kita semua dijaga, dipelihara, dilindungi, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bisa Para Rasul 4 juga ayat 12. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bunyi, dalam keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, itu firman, kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak ada orang yang berkuasa di bawah kolong langit ini. Ini langit ini kita, kayak kita punya rumah ini, rumah plafon ini kita. Tidak ada yang berkuasa. Hanya Yesus yang berkuasa atas kita. Maut, sakitan ke apa ke, berkuasa hanya Tuhan. Tidak ada dukun, tidak ada siapa-siapa. Dokter itu bagian dari Tuhan. Dokter itu Tuhan percaya untuk mengobati kita. Dia adalah alat yang kedua. Kalau saya istilah dokter itu alat yang kedua. Alat yang pertama Yesus Kristus. Kalau kita sakit, kita hanya mengandalkan Tuhan. Akan banyak propaganda yang dokter akan bilang sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Tapi kalau kita berdoa buat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala penyakit, setan, kuasa kegelapan apapun, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua akan lari. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan terhimpit dengan segala kesusahan. Tapi kalau kita bangun pagi, kita mengandalkan Tuhan, setiap detik mengandalkan Tuhan, Tuhan akan atur. Tuhan atur, Dia dari pagi Dia atur seindah mungkin. Saya jaga bilang buat Pak Boy, Papa, setiap minggu nih kita punya cerita berbeda-beda tentang kebaikannya Tuhan. Tapi memang betul, karena setiap pagi pertama saya awali bangun itu, saya bilang Tuhan, Engkau nakoda saya. Nakoda itu Dia membawa perahu, membawa kapal. Dia membawa, dia mau ke kiri, ke kanan, kemanapun, tetap tujuannya hanya satu. Kalau berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang tertutup, semuanya akan terbuka. Terkadang kita manusia berpikir itu di jauh pikiran Tuhan, tetapi kalau kita tenang, kita duduk dan merenungkan kehidupan kita, keseharian kita, diam di hadirat Tuhan, ada jawaban yang Tuhan kasih pasti. Poin yang kedua, berkuasa atas alam semesta. Kenapa hampir saya bilang berkuasa atas alam semesta? Tadi ada yang tulis di sini di bawah kolong langit. Jadi Tuhan itu berkuasa. Tidak ada Pak Wali Kota, Gubernur, Kepala Desa, Kades, tidak ada. Tuhan yang berkuasa. Kades pun Tuhan yang cipta. Saya yang berdiri di sini pun Tuhan yang cipta. Saya berbicara di sini pun itu Roh Kudus yang berbicara, bukan Ibu Boy yang perintah, tapi Roh Kudus.
Saya siapkan hati saya, saya bilang Tuhan, saya mau memberitakan firman untuk kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kemegahan saya kah, dengan kepintaran saya kah, atau saya hanya baca firman kah, tidak. Karena Tuhan Yesuslah saya bisa berdiri sampai saat ini. Poin yang kedua, berkuasa atas alam semesta. Kita bisa lihat di Ibrani 1 ayat 2, 3 dan 4. Mungkin yang ada bisa membacanya karena sama kita juga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat 2, 3 dan 4. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Tuhan berkuasa. Dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dia lebih tinggi, pangkatnya lebih tinggi daripada semua yang ada di dunia ini. Saya terkadang membaca firman Tuhan, orang tanya, Bu Boy kok bisa membaca firman Tuhan? Tidak ada yang mengajar saya. Karena Tuhan tangkap saya, Tuhan akan sediakan apa yang saya punya. Dengan kekurangan, keterbatasan, Tuhan pakai saya untuk bisa membaca firman Tuhan. Karena iman saya timbul dari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mengajar saya atau guru, tidak ada. Yang mengajar saya hanya saya punya satu sobat yang setia, Yesus Kristus. Saya juga bilang, sobat, teman, itu adalah Yesus yang mengajar saya. Sehingga Ibu Boy bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Poin yang ketiga, berkuasa melakukan mujizat. Tuhan melakukan mujizat sangat banyak. Kalau kita baca di Matius, itu sangat banyak yang Tuhan buat. Tapi di sini saya ambil hanya beberapa saja. Kita bisa lihat di Matius 9 ayat 29. Mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Siapa saja yang berbicara tentang yang tidak baik, kita tidak bakalan percaya. Karena iman kita bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun yang datang mengajak imanmu mau bertumbuh mesti begini, begitu. Tidak. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita punya iman akan naik. Akan tahu kebenaran firman Tuhan. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 juga. Buat Yesus di kanan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tandanya, dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu Tuhan membuat air menjadi anggur, baru anggurnya anggur yang sangat terbaik. Tadi siang saya sebelum ambil firman ini, saya sudah baca dia. Ya, saya rasa mungkin semua orang ada yang lebih pintar dari saya, dia sudah membacanya. Ya, kalau kita baca dari atas itu asik sebenarnya kalau kita baca. Kalau tiba-tiba kita menikah terus kita punya sesuatu habis, siapa yang membuat mujizat? Tidak ada yang jago selain Yesus. Yesus dia bisa buat segalanya, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak pernah kita dengar, kita lihat Tuhan sediakan. Terkadang manusia pikir banyak, panjang, berpikir banyak. Tetapi kalau kita berbicara dengan mulut kita, dengan iman, itu perkataan yang keluar dari Tuhan. Ada di Mazmur. Itu ada tulis, kita mikir-mikirkan, tetapi dalam Tuhan lah yang merencanakan kita. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat, berkuasa atas kematian. Yesus itu dia berkuasa di atas kematian. Kematian di sini berbicara tentang kematian, bukan mati dikubur langsung dibangkitkan. Itu berbicara tentang Lazarus. Tapi kita di sini semua bukan Lazarus.
kematian di sini, tubuh, jiwa dan roh. Kalau kita tidak membaca firman, kita punya roh rasanya mati. Kalau kita tidak makan, tubuh kita akan merasa loyo. Dari itu tubuh, jiwa dan roh ada 3 bagian. Ya, kalau setiap hari kita makan nasi menguatkan kita punya tubuh jasmani. Sedangkan kalau kita membaca firman itu memakan firman, bukan berarti ambil Alkitab terus makan, bukan. Membaca firman kita menguatkan tubuh rohani kita. Kita bisa lihat di Yohanes 11 ayat 4. Terus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, berkuasa atas kematian. Jadi jangan ada yang coba-coba mau mati terus panggil siapa untuk dibangkitkan, tidak ada. Jadi yang mati itu kita punya rohani. Ya kalau rohani mati, kita tidak bakalan dengar apa-apa, pasti tidak usah pergi beribadah. Buat apa kita beribadah? Di rumah mendingan lebih asik. Sama kalau kita tidak makan, pasti akan loyo, jalannya loyo-loyo. Tapi kalau kita makan makanan bergizi, kita akan sehat. Sama, kalau kita membaca firman, kita merenungkan firman siang dan malam, kita mengerti kebenaran firman, kita lakukan firman-Nya, kita akan sehat. Itu tubuh, jiwa dan roh semua akan sehat. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Dan kalau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan, ada yang datang bisik-bisik, ini sekarang sudah masa krisis, ini sekarang susah uang, pasti kita akan takut. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lihat keadaan yang ada di dunia ini, yang saya mau lihat hanya Yesus, karena Dia yang menciptakan segalanya. Kalau Tuhan yang bawa kita ke sini, Tuhan pasti menaruh sesuatu yang baik. Sama dengan kalau Tuhan suruh anak buah saya berangkat, Tuhan menyediakan uang buat kita suami istri. Ya buat apa saya takut? Kalau saya takut berarti saya meragukan atau mengecewakan Tuhan. Untuk itu saya kuat karena Tuhan Yesus. Yohanes 11 juga ayat 25 dan 26. Iya. Ya, Ibu Gadis minta tolong. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Jadi firman itu adalah ya dan amin. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang berkuasa atas kita semua, atas kehidupan kita. Kita masing-masing dari lahir belum tahu nama kita, tetapi Tuhan Yesus lebih mengenal pribadi kita mulai dari kita dari dalam rahim kandungan ibu. Dia mengenal. Kalau mungkin ada di sini yang sudah pernah ketemu dengan Tuhan, Tuhan tahu nama kita. Segala sesuatu yang kita buat, Dia akan panggil anakku. Dia pasti tahu. Dia tahu nama Pak Boy, Dia tahu saya, Dia tahu nama Bapak Gembala. Tetapi kalau orang yang belum pernah kita kenal, dia tidak mungkin tahu nama kita. Tapi Yesus Dia tahu. Karena semua umat yang ada di dunia ini Dia ciptakan. Mau Hindu, Buddha, Islam, semua Dia ciptakan. Jangan hanya orang Kristen bilang kasih karunia hanya dapat di kita orang Kristen. Nah, siapa yang berbuat baik, dia pasti disayang Tuhan. Tapi doa yang benar adalah doa dalam nama Yesus orang Kristen yang Tuhan percaya. Yang kita percaya hanya Yesus. Tidak ada doa lain, pakai nama Yesus saja. Tetap itu kita anak Tuhan. Kita akan sembuh, kita akan kuat, akan gagah. Tidak pernah ada orang sakit itu pakai nama Opa. Opa siapa yang mau bisa sembuhkan kita? Tidak ada. Tapi kalau kita rasa takut, kita rasa gelisah, karena di dalam Tuhan Yesus tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan.
Yang ketakutan itu dan kecemasan dan kebimbangan itu orang yang di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus tidak ada, tetap dia akan tenang. Dia akan kontrol dirinya, penguasaan diri, karena di dalam Galatia itu tentang buah-buah roh ada penguasaan diri. Ya, kalau kita memiliki buah-buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 itu Tuhan Yesus pasti sayang kita semua. Karena kita pasti anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan, selalu setia. Kita setia buat Tuhan, setia untuk membaca firman, setia beribadah. Kalau kita beribadah tapi kalau tidak mau mendengar firman, percuma. Kalau kita rajin pergi gereja tapi tidak pernah sentuh Alkitab, percuma. Yang Tuhan suruh itu dia butuhkan kita punya tubuh ibadah yang sejati. Kita punya hidup ini ibadah yang sejati. Dengan kekurangan kita, kelemahan kita, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah kita, anak-Mu yang berdosa ini. Saya kalau berdosa tidak pernah memegahkan diri saya. Saya bilang, Tuhan, ini saya, Tuhan, saya perempuan berdosa. Saya ini berdosa, Tuhan. Karena dalam firman ada tulis Tuhan akan memegang tangan kanan kami. Tuhan pegang saya punya tangan kanan, dan Tuhan berjalan melangkah bersama dengan saya. Secara manusia saya tidak bisa mampu kalau tanpa Tuhan. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, selama saya hidup selama ini saya tidak pernah mengandalkan manusia. Yang saya memberitakan buat orang, setiap orang tanya, anak-anakmu bisa sekolah tinggi ya, mereka dapat uang dari mana? Saya bilang, hanya dari Tuhan. Kok Tuhan bisa kasih uang? Lewat apa, saudara-saudara? Jemaat yang kekasih, lewat saya punya doa. Tuhan buka jalan dan saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat. Hikmat itu Tuhan kasih kalau kita minta, tapi kalau kita tidak minta, coba cari di toko buku, ada tidak pernah orang jual hikmat. Kalau kita minta Tuhan berikan kita hikmat, petunjuk jalan keluar, Tuhan buka jalan, angkat beban hidup ini. Beberapa hari ini saya punya beban ini, kayak ini pinggul sakit. Saya tidak tahu pinggul sakit kenapa, bukan pinggul tapi belakang leher. Kolesterol tidak, karena saya tidak pernah makan sembarang. Tapi beberapa hari ini saya sama Bapak itu kita pikir anak-anak yang ada di luar. Bukan kita pikir bahwa pikir uang, bukan. Kita pikir terkadang kita semua sama-sama. Tiba-tiba ada yang pergi, kita rasa sepi. Bagi saya lebih baik tidak punya harta daripada anak-anak kehilangan. Karena harta yang mulia adalah anak-anak yang Tuhan kasih buat kita. Saya sedih. Saya duduk tuh saya kayak mau menangis. Saya bilang, Tuhan, saya mesti kuat. Karena ini anak-anak pergi untuk mereka punya masa depan. Saya tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Kalau Tuhan Yesus yang taruh Ino di Jogja, Tuhan taruh Brian di BP2IP yang begitu banyak uang, saya tidak pernah bersumur. Tuhan Yesus percaya suami istri saya dan suami bahwa dia akan menaruh uang untuk kita dua, untuk melunasi semua apa yang dibutuhkan. Makanya hidup saya itu terkadang kalau ada yang lihat atau yang dekat dengan saya punya hidup setiap hari itu punya cerita baru. Minggu besok baru, bulan besok baru, setiap tahun baru. Saya bilang, Tuhan, saya punya kerinduan membangun rumah, tetapi kalau Tuhan sediakan berkat ini buat kedua anak kekasih saya tidak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan membangun saya punya rumah. Itu Tuhan yang bangun, bukan entah itu uang dari mana. Saya sendiri bilang buat Tuhan, saya tidak tahu uang dari mana, saya tahu Tuhan jaminan hidup. Kalau saya masih sehat untuk memuji Tuhan, saya percaya bahwa ada sesuatu yang besar akan Tuhan taruh buat saya dan keluarga. Sehingga saya tidak ragu satu pun, saya tidak pernah ragu dan bimbang. Kalau saya ragu, pasti saya akan sakit dan sakit. Tapi saya tidak pernah ragu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Terima kasih lewat kebenaran firman Tuhan. Mungkin cukup sampai di sini saja lewat kebenaran firman Tuhan.